Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19. Nah, pada video pembelajaran geografi kali ini, Ibu akan membahas tentang jaringan transportasi dan tata guna lahan. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua, untuk memulai pembelajaran, siapkanlah alat-alat tulis supaya pembelajaran kita berlangsung dengan lancar dan praktis. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas tentang konsep jaringan transportasi dan tata guna lahan. Yang mana pengertian dari jaringan transportasi ini, jaringan itu sendiri adalah suatu konsep matematis yang dapat digunakan untuk menerangkan secara kuantitatif supaya sistem yang mempunyai karakteristik ruang. Nah, transportasi itu sendiri adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, dan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk memindahkannya. Nah, jadi jaringan transportasi itu adalah serangkaian simpul atau ruang, kegiatan atau kawasan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk suatu kesatuan untuk keperluan menyelenggarakan transportasi. Nah, pada gambar di samping ini itu salah satu contoh dari gambar transportasi, gambar jaringan transportasi. Nah, selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur pokok terdapat di dalam transportasi. Yang pertama yaitu manusia sebagai yang membutuhkan. Yang kedua, barang yang dibutuhkan. Unsur yang ketiga, kendaraan sebagai alat angkut transportasi. Yang keempat, lintasan sebagai prasarana angkutan yang berupa jalan raya, rel kereta api, alur pelayaran yang di sungai atau di laut, serta bandar udara. Dan unsur pokok transportasi yang kelima adalah organisasi atau pengelola angkutan. Nah, berikut adalah peranan transportasi. Peranan transportasi ada 6. Yang pertama adalah peranan transportasi dalam peradaban manusia. Yang kedua, peranan transportasi di bidang ekonomi. Dan yang ketiga, peranan transportasi dalam terbentuknya permukiman. Dan yang keempat, peran transportasi dalam bidang politik. Dan peranan transportasi yang kelima adalah terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, peranan transportasi dalam tata ruang kota dan wilayah. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang tata guna lahan. Tata guna lahan. Baiklah. Tata guna lahan tersebut terbagi atas 8. Yang pertama yaitu kawasan permukiman seperti gambar yang di samping ini. Kawasan permukiman ini ditandai dengan perumahan yang disertai dengan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai. Kawasan ini secara sosial mempunyai norma dalam masyarakat. Dan yang kedua, kawasan perumahan.
kawasan permukiman berbeda dengan kawasan perumahan, yang mana kawasan perumahan ini hanya didominasi dengan bangunan perumahan dalam suatu wilayah tanpa didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Dan kawasan yang ketiga yaitu kawasan perkebunan yang seperti pada gambar, yang ditandai dengan adanya budidaya jenis tanaman yang bisa menghasilkan materi di dalam bentuk uang. Seperti pada gambar ini adalah perkebunan teh. Yang berikut yaitu yang disebut dengan kawasan negara agraris. Nah, yaitu dengan kawasan pertanian. Kawasan pertanian ini hanya terdiri dari satu jenis tanaman saja. Pada contoh berikut yaitu kawasan persawahan, yang hanya ada sawah yang padi. Berikut adalah gambar kawasan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau itu dapat berupa taman yang hanya ditanami oleh tumbuhan yang rendah dan jenisnya sedikit. Namun, dapat juga berupa hutan yang didominasi oleh berbagai jenis macam tumbuhan. Dan kawasan berikut itu kawasan perdagangan. Nah, pada gambar tersebut, kawasan perdagangan ini biasanya ditandai dengan adanya bangunan pertokoan yang menjual berbagai barang jasa. Nah, pada kawasan pedagang ini terdapat misalnya di pasar, terdapat toko-toko yang bisa menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, kawasan industri. Kawasan industri ini ditandai dengan adanya proses produksi baik dalam jumlah kecil maupun jumlah yang besar. Berikut kawasan tata guna lahan yang terakhir itu kawasan perairan. Pada gambar berikut, kawasan perairan pasti tidak asing lagi di Indonesia, karena Indonesia kaya dengan negara kepulauan. Nah, pada kawasan perairan ini ditandai dengan adanya aktivitas perairan seperti budidaya ikan, pertambangan, irigasi, dan sumber air bagi wilayah yang ada di sekitarnya. Nah, mungkin itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Untuk itu, Ananda semua bisa mengerjakan kuis pada yang ini. Dan untuk pengumpulan kuis tersebut bisa dikirim ke email Ibu. Dan atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.